Restitusi dan kompensasi pajak korporasi. Setiap orang atau badan usaha yang ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP wajib memungut, menyetor, dan membayar pajak pertambahan nilai atau PPN yang timbul dari setiap transaksi atau penyerahan barang maupun jasa. Pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut oleh pengusaha kena pajak dari lawan transaksinya disebut sebagai pajak masukan. Sedangkan untuk pajak pertambahan nilai yang seharusnya dibayarkan oleh pengusaha kena pajak atas setiap perolehan barang atau jasa yang kena pajak disebut pajak keluaran. Selanjutnya, dalam memperhitungkan hak dan kewajiban perpajakannya, pengusaha kena pajak harus mengurangkan jumlah pajak keluaran dengan pajak masukan. Jika nilai pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, selisihnya menjadi pajak pertambahan nilai atau PPN yang harus disetor. Sebaliknya, jika pajak masukan yang lebih besar dari pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan bayar pajak. Atas lebih bayar tersebut, pengusaha kena pajak dapat melakukan pengkompensasian atau mengajukan permohonan pengembalian atau restitusi. Yuk kita pahami lebih lanjut mengenai pengertian dari pajak korporasi, restitusi pajak, dan kompensasi pajak, serta hal apa aja yang harus diperhatikan ketika akan mengajukan restitusi atau kompensasi pajak tersebut. Yang pertama, kita akan membahas pengertian pajak korporasi. Pajak korporasi atau yang lebih sering dikenal dengan istilah kata pajak pada umumnya merupakan pajak yang wajib untuk dibayarkan oleh suatu perusahaan atau organisasi setelah dikurangkan oleh perusahaan laba yang nantinya akan menghasilkan penerimaan atas laba bersih itu sendiri. Untuk pengertian kedua, direstitusi pajak. Restitusi pajak adalah pengembalian atas pembayaran pajak yang berlebih. Restitusi pajak dapat terjadi dalam dua kondisi, yaitu mengalami lebih bayar pajak atau membayar pajak yang seharusnya tidak terutang. Oke, yang terakhir itu ada kompensasi pajak. Kompensasi pajak adalah kelebihan bayar pajak pertambahan nilai yang bisa dimanfaatkan untuk membayar utang kurang bayar pajak pada periode berikutnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan mengajukan restitusi pajak. Pertama, jika memilih restitusi, pelaku kena pajak harus menyiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk memperkuat bukti bahwa memang terdapat pajak pertambahan nilai lebih bayar yang akan diklaim. Kedua, sementara jika memilih kompensasi, pelaku kena pajak harus siap dengan konsekuensinya, yaitu nilai pajak pertambahan nilai pada periode berikutnya akan menerima kompensasi lebih kecil atau menambah nilai bayar pada periode tersebut. Untuk yang ketiganya, pemeriksaan atau petugas pajak bisa saja sewaktu-waktu meminta penjelasan dan dokumen melalui surat permintaan penjelasan atas data dan atau kekurangan SP2DK yang harus ditandatangani. Next, kita bahas mengenai tata cara mengajukan restitusi. Yang pertama, pengusaha kena pajak mengajukan permohonan restitusi atas pajak pertambahan nilai dengan cara mengisi SPT masa PPN dengan memberi tanda silang pada kolom dikembalikan atau restitusi. Selanjutnya, tahap yang kedua setelah melakukan pengisian SPT masa PPN, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan pengecekan, kemudian terbitlah surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau SKP-PKP, di mana SKKP tersebut diterbitkan paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan sudah diserahkan dan diterima secara lengkap. Dan selanjutnya, jika dalam waktu 12 bulan sejak permohonan restitusi PPN disampaikan, DJP tidak juga memberikan keputusan, maka permohonan restitusi PPN dianggap dikabulkan dan SKP-PKP tersebut akan diterbitkan dalam waktu paling telat 1 bulan setelah jangka waktunya berakhir. Kompensasi pajak ini terjadi karena PKP melakukan lebih bayar PPN pada suatu masa pajak. Kompensasi ini dapat dilakukan ke PPN pada masa pajak berikutnya dan tidak terbatas.
dan juga dapat dilakukan restitusi pajak yang berarti pengembalian atas pembayaran pajak yang berlebih. Sekian dan terima kasih.